Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang bakteri. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah sejarah penemuan bakteri, ciri-ciri bakteri, dan struktur bakteri. Oke, sebelum kita membahas, kita akan lihat dulu peran-peran bakteri, entah itu peran yang menguntungkan atau yang merugikan. Coba kalian perhatikan ini ya, ini adalah orang yang diare. Nah, diare itu salah satu penyebabnya juga karena bakteri. Kemudian ada penyakit yang lain, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis atau TBC itu juga disebabkan oleh bakteri. Nah, sekarang kita lihat peran yang menguntungkan. Ini adalah berbagai merek yogurt atau susu asam. Ya, bisa mereknya apa aja, bisa lebih dari 3 ini kalau yang ada di pasaran ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah kita sering beli ini nih, nata de coco, biasanya ada di dalam es ya. Kemudian keju, nah ini biasanya ada di dalam roti. Oke, setelah kita tadi melihat peran bakteri, sekarang kita lihat sejarah penemuan bakteri. Jadi bakteri itu ditemukan pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek ya pada tahun 1674. Nah, si Anthony ini adalah orang yang pertama kali menemukan mikroskop. Kemudian dia melihat bahwa ada benda makhluk hidup ya yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, salah satunya adalah bakteri. Kemudian istilah bakteri itu dikenalkan pertama kali oleh F. Randburg pada tahun 1828. Selanjutnya kita lihat ini adalah ciri bakteri ya. Ciri bakteri itu yang pertama kali yang harus kamu pahami itu adalah dia ini. Prokariotik. Apa sih artinya prokariotik? Prokariotik itu artinya tidak mempunyai membran inti. Nah, di dalam inti itu bahan utamanya adalah DNA. Jadi kalau DNA-nya tidak dilindungi membran, disebut dengan prokariotik. Nanti kalau ada makhluk hidup yang lain, disebutnya lawannya adalah eukariotik, artinya intinya dilindungi oleh membran atau DNA-nya dilindungi oleh membran. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, ya bakteri memiliki kemampuan untuk bereproduksi dengan cepat. Ya, contohnya dengan membelah diri. Ya, nah hal ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya dia untuk fermentasi. Nah, hasil fermentasi yang sering kita gunakan itu adalah yogurt. Kemudian dia aktif bergerak karena dia mempunyai flagel. Selanjutnya, ya, ukuran bakteri itu mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ukurannya 1 sampai 5 mikron. Kemudian yang harus kalian ingat lagi bahwa semua bakteri itu dia uniseluler, artinya dia hanya terdiri dari satu sel. Yang selanjutnya, sebagian besar bakteri itu tidak berklorofil. Ya, hanya sebagian kecil saja yang berklorofil. Artinya, kalau tidak berklorofil berarti tidak bisa membuat makanan sendiri, disebutnya adalah heterotrof. Kemudian, sebagian kecil bakteri yang berklorofil itu dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, disebutnya dengan autotrof. Ingat ya, ada istilah heterotrof, autotrof ya. Kemudian reproduksi bakteri itu dengan cara membelah diri atau disebut dengan amitosis atau disebut juga dengan pembelahan biner. Jadi banyak istilahnya ya, harus diingat. Kemudian habitat bakteri itu bisa di mana aja, di tanah ada, di air ada, di udara ada gitu ya. Bahkan yang parasit pun ada. Kemudian struktur bakteri. Nah, struktur bakteri kalau kita lihat dari yang paling luar. Paling luar itu berupa lendir, itu disebut dengan kapsul. Ya, kapsul. Kemudian ada dinding sel, lapisan keduanya. Kemudian lapisan ketiganya adalah membran sel. Kemudian yang di dalamnya ada cairan itu disebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada DNA, ada ribosom, ada mesosom. Nah, kita lanjutkan ya ke penjelasannya. Oke, ya. Yang pertama tadi ada flagel. Flagel itu fungsinya untuk bergerak. Kalau kita ulang lagi, oh mana itu flagel? Nah, kita lihat lagi ya, ada flagel. Oke. Kemudian
Flagel fungsinya untuk bergerak. Kapsul itu berupa lendir, fungsinya sebagai pelindung, bahan utamanya adalah glikoprotein. Kemudian dinding sel, bahan utamanya adalah peptidoglikan, fungsinya sebagai pelindung kedua setelah kapsul. Kemudian membran sel itu fungsinya selain sebagai pelindung, dia juga berfungsi untuk keluar masuknya zat. Nah, membran itu bersifat semi permeable, jadi hanya zat-zat tertentu yang bisa keluar masuk melewati membran. Yang selanjutnya adalah sitoplasma, itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Nah, cairan itu ada air tentu saja, kemudian ada zat organik, contohnya adalah seperti lemak, karbohidrat, protein, asam amino, ya. Kemudian ada anorganik, itu adalah garam-garam mineral seperti NaCl, zat besi atau Fe, dan di dalam sitoplasma itu juga terdapat organel-organel yang nantinya akan berfungsi untuk melakukan proses metabolisme sel. Ya, di sini juga ya, bahwa sitoplasma itu berfungsi tempat berlangsungnya metabolisme sel. Oke, yang selanjutnya itu adalah DNA. Ingat tadi bahwa DNA-nya tidak dilindungi membran sehingga disebut dengan prokaryotik. Nah, DNA itu berfungsi sebagai pewarisan sifat untuk diwariskan kepada keturunannya dan juga berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian mesosom. Mesosom itu hanya berupa penonjolan dari membran sel, ya. Kemudian dia berfungsi untuk respirasi atau untuk menghasilkan energi. Yang selanjutnya ribosom itu berupa titik-titik yang ada di dalam sitoplasma, itu berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian lembaran fotosintetik itu tidak semua bakteri punya, ya, hanya bakteri tertentu yang mempunyai lembaran fotosintetik, artinya dia bisa melakukan proses fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Plasmid juga sama, tidak semua bakteri punya plasmid, hanya bakteri yang bersifat patogen yang biasanya mempunyai plasmid. Plasmid ini adalah DNA, tapi DNA-nya tidak berfungsi sebagai inti. Ya, biasanya dia hanya berisi beberapa gen yang bersifat patogen tadi, yang bisa menyebabkan penyakit atau merugikan mikroorganisme yang lain atau makhluk hidup yang lain. Nah, ukurannya itu 1/1000 dari DNA inti. Bakteri saja sudah kecil, inti selnya kecil, ditambah lagi dengan plasmidnya 1/1000-nya. Ya, jadi sangat kecil sekali. Kemudian endospora. Endospora ini dia digunakan saat lingkungan bakteri tidak menguntungkan. Jadi untuk bertahan hidup, biasanya dia akan memperkecil ukuran selnya dan menebalkan dinding selnya supaya dia tidak mati. Yang selanjutnya itu kita ingat tadi bahwa bakteri itu mempunyai flagel. Nah, berdasarkan flagel yang dipunyai, maka ada 4 macam ya bakteri, yaitu ada monotrik, berarti dia hanya mempunyai satu flagel. Amfitrik, berarti dia masing-masing punya satu atau beberapa flagel, tapi di kedua ujungnya. Ini yang C nih ya. Kemudian Lovotric itu mempunyai banyak flagel tapi di salah satu sisi saja. Ini gambarnya yang B. Kemudian yang D, Peritric, itu mempunyai flagel di seluruh permukaannya. Nah, ini di gambar ini adalah yang D. Nah, itu berdasarkan flagelnya. Nah, sampai di sini materi bakterinya. Kita akan lanjutkan materi bakteri untuk minggu depan. Semoga kalian dapat memahaminya, terus dipelajari ya. Oke, terus jaga kesehatan ya, karena ini masih dalam masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.